Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Selamat bertemu kembali di dalam kelas PIK online, pengajaran iman Kristen bersama dengan saya, Sundoro dari Pelayanan Garam di Bali. Nah, saudara-saudara, malam hari ini kita akan melihat satu sosok, kembali kita akan bicara mengenai sosok, satu tokoh, yaitu Simon, si penyihir dan persoalannya. Tetapi sebelum kita sama-sama memikirkan uraiannya, saya mau memutarkan satu lagu, satu pujian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk direnungkan. Nah, Saudara-saudara, kita mendengarkan satu pujian. Pujian ini memang bahasa Inggris, tetapi kata-katanya sangat baik sekali, Saudara ya, sangat memberkati, dan semoga ini bisa menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian.
Ya, puji Tuhan, saudara. Itu tadi satu pujian yang sangat indah sekali, bagaimana Tuhan satu-satunya yang layak untuk menerima pujian dan hormat kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Saudara akan menemukan cerita tentang Simon, si penyihir, Simon, si tukang sihir, ini ada di dalam Kisah pasal 8. Kisah pasal 8 ini berbicara mengenai Filipus di kota Samaria. Pada waktu Filipus mengadakan pelayanan KKR, terjadi kebangunan rohani di kota Samaria. Nah, ini menggenapi yang dijanjikan oleh Tuhan bahwa engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Nah, ini bagian daripada Samaria yang Tuhan janjikan itu, dan itu terjadi di pelayanannya Filipus, Kisah pasal yang ke-8. Nah, saudara-saudara, pada waktu terjadi kebangunan rohani, nah rupanya ada si tukang sihir yang namanya Simon ini bertobat. Mari kita baca ayat yang ke-9 mulai, pasal yang ke-8, ayat yang ke-9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Nah, ini perhatikan saudara ya. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, Simon juga dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Perhatikan di sini ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Perhatikan, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan,
supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga yang memiliki firman, yang memiliki kuasa, karenanya kami boleh memanggil Engkau Aba ya Bapa, karena kuasa pengampunan yang Engkau nyatakan melalui Putramu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Mari, pakailah kami malam hari ini, waktu yang pendek ini, untuk boleh kami memikirkan sama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Pakailah kami, pakailah hamba-Mu, yang Kau tahu siapa dia. Berkati dan nyatakanlah kemuliaan-Mu. Dengar doa sembahyang kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kisah bagaimana sepak terjang si Filipus ini Filipus bukan rasul ya. Ini Filipus dikenal pekabar Injil. Ya, kita sudah pernah bahas ini pasal 8 Filipus pekabar Injil. Dia adalah salah satu diaken yang dipilih bersamaan dengan Stefanus di dalam pasal 3, pasal 2 Kisah Rasul ya. Dan saudara-saudara, kisah pasal 8 ini merupakan gambaran bagaimana kondisi gereja pada saat ini, yang mana dalam suatu aktivitas kebangunan rohani ya selalu itu di dalam ibadah KKR, KPR itu selalu aja ada orang-orang yang dalamnya mengambil manfaat dari sebuah KKR itu sendiri. Nah, salah satunya adalah Simon si penyihir. Dia dikatakan orang yang berpengaruh sebelumnya. Dia berpengaruh karena menggunakan sihirnya. Dia memiliki kuasa karena dia ada kemampuan sihir, ya. Tetapi pada waktu dia melihat kuasa Tuhan dinyatakan melalui para hamba-hambanya, dia pun mulai saudara, heran gitu, mulai kagum. Bahkan dia menyerahkan dirinya, dia berespon saudara, menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Tetapi saudara, kekaguman itu akhirnya memuncak dan melihat ketika para rasul datang menumpangkan tangan dan mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Simon ini mulai wow, dia merasa andai kata aku punya kuasa seperti itu ya. Berapa orang akan kagum terhadapku. Maka dia menawarkan uang, sejumlah uang. Nah, ini seperti gambar yang saudara lihat di layar. Itu dia menawarkan uang itu kepada Petrus, Simon Petrus, Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus memberikan teguran yang keras. Dan saudara tadi bisa melihat di dalam ayat yang ke-20, Petrus itu memberikan teguran, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saudara-saudara, pernyataan kuasa Roh Kudus tidak bisa lepas dari perkabaran Injil yang sejati. Sekali lagi, pernyataan Roh Kudus tidak bisa lepas dari pekabaran Injil. Jadi saudara-saudara, tidak salah ketika kita melihat karya Allah membuat kita takjub. Namun jangan lupa bahwa ketakjuban kita pun bisa menipu. Dan itu perlu diuji. Sehingga kita tidak terjebak setiap hal yang sifatnya fenomenal. Ya, satu hal yang sekedar fenomenal itu kita tidak tertipu olehnya. Saudara, sekali lagi pernyataan kuasa Roh Kudus tidak bisa lepas dari pekabaran Injil. Nah, hari ini kita melihat banyak tanda kutip pernyataan-pernyataan kuasa Roh Kudus katanya gitu ya. Tetapi tidak ada pekabaran Injil. Ada tanda-tanda mujizat tetapi tidak ada pekabaran Injil. Ada
hal-hal yang fenomena itu. Pakai nama pastor ini, pastor itu, pastor ini. Saudara-saudara, ada yang katanya sembuh, ya saudara dia pakai lari olahraga lalu sembuh. Kenapa mesti olahraga dulu? Kenapa enggak pengabaran Injil dulu? Gitu ya. Tetapi banyak sekali orang Kristen yang percaya, banyak orang Kristen yang ikut-ikutan, saudara. Sekali lagi, pernyataan kuasa Roh Kudus tidak boleh dan tidak bisa lepas dari pekabaran Injil. Saudara lihat di dalam Injil Markus pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, Tuhan memberikan konfirmasi, peneguhan pemberitaan Injil itu dengan tanda-tanda. Sehingga pekabaran Injil dulu, baru tanda-tanda mujizat. Bukan dibalik, saudara. Mujizat dulu, apalagi nggak ada penginjilannya. Nah, itu sudah pasti bukan dari Alkitab. Saudara jangan tanya lagi kepada saya, sudah pasti itu bukan hamba Tuhan. Loh Pak, sembuh, terserah. Mau sembuh, mau enggak, terserah. Itu bukan dari Tuhan. Yang bukan dari Tuhan pun bisa sembuh kok. Saudara ke dukun, saudara bisa sembuh. Saudara ke orang-orang yang tertentu juga bisa sembuh. Saudara ke dokter juga bisa sembuh. Kesembuhan itu bukan patokan. Kesembuhan itu bukan pedoman. Ya. Jadi saudara-saudara perhatikan sekali lagi. Filipus mengabarkan Mesias kepada orang-orang di Samaria. Saudara nanti lihat di pasal 8 ayat yang kelima, Filipus mengabarkan, kemudian Alkitab memberikan kepada kita satu data, bahwa tanda ajaib, orang-orang yang kerasukan ditolong, orang-orang yang sakit disembuhkan, dan seterusnya, saudara. Maka Injil harus lebih dahulu diberitakan, maka mujizat akan ikut disertakan oleh Tuhan. Sekali lagi, Injil harus lebih dahulu diberitakan, maka mujizat akan ikut disertakan. Saudara-saudara, mujizat yang terbesar bagi orang Kristen adalah kita adalah orang yang harusnya dihukum, dimurkai oleh Allah. Kita orang yang berdosa, sekarang diberi pengampunan, diterima menjadi anak-anak Allah. Itu mujizat yang paling utama dan terbesar. Lepas apakah saya disembuhkan atau tidak, lepas apakah saya celik atau tidak, lepas apakah saya masih lumpuh atau tidak, itu tidak menjadi penting. Tetapi apakah murka Allah masih di dalam saya atau tidak, itu mujizat yang paling besar. Saudara, inilah yang menjadi persoalan utama orang Kristen hari ini. Rasa takjub kita itu bisa mengabaikan sosok pribadi yang berkarya. Kita takjub dengan apa itu? Hal-hal yang fenomena, tapi kita tidak takjub dengan pemberi atau pribadi yang berkarya itu. Pribadi Allah itu sendiri. Kita paling mudah dan selalu memiliki kecenderungan terjebak dengan ketakjuban itu. Maka saudara dan saya selalu waspada, selalu hati-hati. Saudara-saudara, kemarin minggu lalu juga disinggung oleh hambanya Pak Kissinger, saudara-saudara. Lalu saya juga ngeh dan klik, ya, ada satu sekolah SPI di Batu Malang, saudara-saudara. Di sana ada satu sekolah yang semuanya gratis. Saya 2 kali ke sana, ke sekolah ini. Saya datang ke sana dan ada rekan saya hamba Tuhan yang juga ada di sana. Saya sudah ingatkan ini tidak benar. Ini ada sesuatu yang tidak beres. Saya mencium sesuatu yang tidak beres. Tetapi saudara, setelah sekian belas tahun berjalan, barulah meletus. Dan berapa banyak sekarang orang kecewa dan dirugikan. Maka saudara-saudara, hati-hati dengan rasa takjub itu. Jangan sampai karena hal-hal yang fenomena, saudara takjub. Marilah kita memikirkan agar bagaimana caranya lebih banyak orang lebih takjub dengan pekabaran Injil yang diberitakan daripada efek-efek dari pekabaran Injil. Mari kita belajar bagaimana memikirkan orang lebih takjub kepada karya Allah
kepada pribadi Allah yang berkarya itu daripada karya-karyanya. Mari kita mengajar, mendorong, mengajak orang-orang lebih takjub dengan pribadi Allah yang berbelas kasihan itu daripada hasil atau end yang sudah dinyatakan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pelajaran apakah yang bisa kita ambil daripada Simon si penyihir ini? Apa persoalannya? Yang pertama, Saudara-saudara, persoalannya adalah aspek kuasa. Ya, perhatikan ayat 18 dan ayat 19. Ayat 18 dan 19, di situ dikatakan ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Nah, saudara lihat ya, dia meminta kuasa itu. Dia kalau bisa beli kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, dia menawarkan sejumlah uang untuk mendapatkan kuasa Allah. Nah, saudara-saudara, pikiran yang diwakili oleh Simon si penyihir ini juga mewakili cukup banyak pemikiran-pemikiran gereja sampai hari ini. Pemikiran yang seperti ini masih juga banyak di dalam gereja, di dalam orang-orang Kristen. Yaitu bahwa kuasa Allah itu bisa didapatkan dari sejumlah uang. Bukankah pikiran ini sama dengan yang di luar gereja? Bukankah ini pikiran yang sama? Bahwa kalau kita punya kuasa, kalau kita punya uang. Uang itu memberikan atau memiliki kuasa. Banyak uang pasti memiliki kuasa. Nah, praktek-praktek yang banyak tidak disadari hari ini juga masih dilakukan sebagian besar orang-orang Kristen yang sebenarnya mewarisi semangat daripada Simon si penyihir itu. Yaitu apa? Memberi uang persembahan. Dia pikir dengan uang persembahan dia bisa menjadi cukup layak menjabat, menempati posisi majelis pengurus jemaat. Dia pikir kalau saya sudah sumbang gereja, saya sudah berbagian, saya punya kuasa mengatur hamba Tuhan, kuasa mengatur orang lain. Melalui uang persembahan, dia bisa menjadi cukup layak untuk menerima lebih dari berkat Tuhan itu. Dia tidak boleh sakit. Loh Tuhan, kenapa saya sakit? Saya kan sudah kasih persembahan. Kalimat ini sama seperti semangat yang diwakili, yang disampaikan oleh Simon si penyihir itu. Ketika dia gagal, dia mengatakan, saya sudah aktif Tuhan. Saya sudah melayani Engkau Tuhan. Saya sudah persembahan Tuhan. Saya sudah perpuluhan Tuhan. Saya sudah salurkan itu lewat garam. Beli Alkitab lah, beli motor lah, beli untuk pelayanan. Saya sudah untuk pelayanan Tuhan. Kenapa saya masih gagal? Pertanyaan atau pernyataan ini, saudara, itu saudara dan saya tidak sadar sudah seperti Simon si penyihir. Dia merasa tidak boleh gagal, tidak boleh mengalami kecelakaan, tidak boleh mengalami kemiskinan, tidak boleh menghadapi ketidakberuntungan karena saya sudah membeli, saya sudah membayar kuasa itu. Ini semua bukan ajaran Alkitab. Manusia haus akan kekuasaan. Karena itu Alkitab mengajarkan bahwa sejak kejatuhannya ke dalam dosa, setiap manusia menginginkan kekuasaan layaknya seperti Tuhan. Pada waktu Hawa tergoda, saudara. Kenapa dia tergoda? Karena ada kalimat, kamu bisa seperti Allah.
Seperti Allah itu apa? Berkuasa. Manusia selalu ingin mendominasi manusia lainnya. Kenapa terjadi peperangan? Karena manusia ingin berkuasa atas manusia lainnya. Manusia tidak mau didominasi. Mau mendominasi, tapi tidak mau didominasi. Ingin mengatur manusia lainnya, tapi tidak mau diatur. Sejatinya kita juga semua sama. Kita lebih suka mengatur orang daripada kita diatur. Ingin menguasai dan tidak mau dikuasai. Saudara-saudara, kuasa Allah itu dinyatakan oleh Allah sendiri. Dan kuasa Allah itu dinyatakan untuk kepentingannya Allah. Serta bagi kemuliaannya semata. Bukan untuk dipermainkan. Bukan untuk supaya kita mendapat merit atau poin melalui mendapatkan kuasa Allah. Nah, saudara-saudara, Allah lah sang pemilik kuasa itu. Dan segala kuasa yang di bumi dan di surga telah diberikan kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Jikalau Simon si penyihir itu menawarkan sejumlah uang untuk mendapatkan kuasa Allah, Yesus Kristus memberikan dirinya, memberikan dirinya dengan rela mati di atas kayu salib. Bukan karena keberdosaannya, tetapi karena dosa mula, dosa kula, kutuk kitalah, pemberontakan kitalah yang dia tanggung. Sehingga Tuhan memberi dia nama di atas nama. Tuhan memberikan dia, mengangkat dia lebih tinggi dari segalanya. Nah, saudara-saudara, mari kita minta Kristus yang tinggal di dalam kita itu. Sehingga kuasa Kristus itu terjadi di dalam kita. Nah, ketika kuasa Kristus itu terjadi, maka semangat kita dihargai atau tidak dihargai. Kita dicaci maki, kita dipuji, kita diperhitungkan atau tidak, itu tidak menjadi soal. Sejauh Kristus dipermuliakan, sejauh karya Kristus dinyatakan. Jikalau Kristus tinggal di dalam kita, dan kita di dalam Kristus. Nah, ini penting, saudara-saudara. Yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, persoalan yang kedua adalah, saudara perhatikan di dalam Alkitab, saudara. Ini persoalan daya tarik, saudara. Persoalan daya tarik. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa setiap kuasa Allah itu dinyatakan atau memunculkan itu daya tarik tersendiri, ada pesona tersendiri, saudara. Orang datang berduyun-duyun ketika Kristus mengadakan berbagai macam mujizat. Kristus menyatakan karyanya. Namun sayang, orang banyak itu tidak tertarik kepada pribadi Allah itu sendiri. Dia tidak tertarik kepada Kristus itu, sang pembuat mujizat. Banyak mereka yang tertarik dengan mujizatnya itu sendiri. Saudara-saudara, perhatikan ya. Orang yang memiliki kerohanian yang baik, orang yang memiliki spiritualitas yang baik, somehow, sekali lagi, saya tidak punya formula, saya tidak punya rumusan, tetapi pasti orang itu memiliki daya tarik tersendiri. Saudara, saya tidak bisa menjelaskan daya tarik itu bagaimana. Tetapi ketika orang itu memiliki spiritualitas yang baik, punya relasi yang baik dengan Tuhan, saudara akan melihat wibawa Allah, wibawa Kristus, otoritas Allah, otoritas Kristus ada orang itu. Dan itu menarik. Tetapi sekali lagi, kita harus selalu ingat agar tetap tertarik dengan pribadi Allah yang memakai orang tersebut. Saudara-saudara, berapa banyak ya kita kagum dengan seorang hamba Tuhan.
kagum dengan seorang pengkhotbah. Sehingga akhirnya kita membutakan diri. Si pengkhotbah ini bagaimana hidupnya, kita saking kagumnya, ya sudahlah. Itu tidak benar, tidak benar. Saudara dan saya perlu waspada. Ketertarikan kita tuh jangan sampai menjebak kita. Kepesonaan kita tuh selalu mempersona orang lain. Yes. Tapi jangan sampai orang itu akhirnya terpersona dengan diri kita berlebihan dan dia mengabaikan Tuhan, mengabaikan kebenaran. Jika saya menemukan banyak orang Kristen, saya bertemu dengan jemaat Tuhan. Mereka mengatakan si om itu begini, si om itu begini, si om itu begini. Mereka begitu kagum si hamba Tuhan itu. Tetapi ketika melihat satu kejadiannya, rontoklah kepersonanya. Satu kegagalan, rontok sudah. Kekaguman itu. Saudara-saudara, saya kagum dengan seorang hamba Tuhan. Khotbahnya bagus, berapi-api, pola pikirnya bagus sekali, baik sekali. Tetapi saudara-saudara, makin dekat, sakitnya makin tahu. Dan saya menilai, minta maaf, saya bukan menghakimi. Dia terlalu sibuk dengan aktivitas. Sehingga akhirnya dari tahun ke tahun saya perhatikan khotbahnya putar-putar itu lagi. Diulang-ulang itu lagi. Khotbah apapun dia putar di situ saja. Saudara-saudara, saya menilai dia relasi dengan Tuhan kurang harmonis. Bukan tidak ada relasi, tetapi kurang harmonis. Saudara-saudara, sehingga tidak ada lagi itu. Kuasa Allah itu terlihat di situ. Ya. Nah, ini ada banyak orang ya lupa bahwa satu pribadi yang mempesona itu melewati proses hidup yang tidak gampang. Saudara kagum dengan pemain basket, pemain bola. Saudara kagum dengan pemainnya, tetapi saudara tidak mengerti, tidak melihat bagaimana proses dia menjadi pemain itu. Latihannya tidak gampang. Kita seringkali kagum dengan hamba Tuhan, seorang pengkhotbah, pelayan Tuhan. Tapi saudara tidak belajar bagaimana intervensi Allah yang panjang, yang membentuk, yang membuat menjadi pribadi yang berwibawa itu. Kita hanya mengeluh-elukan, memuji-puji orang itu. Hati-hati loh, saudara-saudara memuji-muji orang itu. Bisa saja itu saudara tanpa sadar, saudara sedang menjatuhkan dia. Maka kalau saudara memberi pujian ya, jangan berlebihan. Pujilah apa yang memang layak dipuji. Kalau enggak sudah selesai, enggak usah basa-basi. Nah hari ini cukup banyak ya, gereja atau orang Kristen yang tidak lagi peduli dengan proses bagaimana Tuhan mau pakai dirinya. Maunya instan, lalu bisa menarik banyak orang untuk mau mengikuti. Banyak orang mau langsung jadi YouTuber, menjadi yang di Instagram menjadi TikTokers gitu ya, yang dia bisa booming, bisa viral dan lain sebagainya. Akhirnya aneh-aneh dan banyak yang terjadi seperti itu, saudara. Kita tidak. Saudara Musa itu mengalami proses yang begitu panjang. Tangan Tuhan membentuk dia yang tidak mudah, saudara. Yusuf, Daniel, Yohanes Pembaptis, saudara lihat siapa saja yang ada di dalam Alkitab. Itu proses yang Tuhan kerjakan. Itu tidak pendek. Dan itu akhirnya menjadi daya tarik. Karena ada Allah di dalamnya. Nah saudara-saudara segala sesuatu ya, apa saja yang akan
yang menarik ya, atau yang dibuat menarik itu selalu dipersiapkan. Sesuatu yang menarik itu ya harus dipikirkan dengan baik, harus dipersiapkan dengan ketelitian, ya, dengan kualitas, dengan pergumulan dan kesulitan yang cukup. Maka semangat instan seperti Simon si penyihir, dia cuma mau langsung beli, lalu supaya dapat kuasa dan menjadi daya tarik. Ini yang terjadi, saudara. Ada orang WA saya gitu ya, minta bahan-bahan saya, materi-materi khotbah saya. Ya enggak bisa. Saya sih cuman, saya bisa saja kasih bahan. Tetapi yang kalau kamu khotbahkan akan berbeda. Nasi goreng ya nasi goreng, sama-sama nasi goreng. Tetapi siapa yang membuat itu dua hal yang berbeda. Maka saudara dan saya, bagaimana bisa mengabarkan Injil? Saudara bagaimana menjadi pelayan yang baik? Kalau saudara tidak mau diproses oleh Tuhan lebih dulu, tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Saudara mau bisa langsung instan, hanya mengikuti pelatihan yang pendek. Atau saudara mengatakan, saudara saya sudah ikut pelatihan loh. Saya ikuti modul 1, modul 2, modul 3, saya sampai modul 6. Saya dapat sertifikat triple T. Saya dapat sertifikat ini, dia kumpulin sertifikat banyak. Ini saya punya daya tarik, belum tentu. Saudara dan saya harus belajar firman lebih dulu. Dan saudara belajar dan saudara dibentuk oleh firman, ditegur oleh firman, dikoreksi oleh firman, dibangun oleh firman. Baru saudara memiliki daya tarik, baru saudara memiliki kuasa itu. Karena apa? Firman membentuk engkau dan saya. Bagaimana kita bisa menyatakan kuasa Allah? Sehingga banyak menarik orang datang kepadanya saja. Kalau kita mengabaikan firman, kita hanya mau instan. Ada beberapa rekan-rekan saya punya gelar DTH, MTH, ST. Itu gelarnya bodong, saudara. Bodong. Lalu ada teman saya satu lagi, dia bilang, loh kamu loh tahu sekolahmu bodong. Ya enggak apa-apa, yang penting saya STH. Yang penting saya sudah diterima, ada penerimaan di MPAG, di kumpulan-kumpulan di pemerintahan saya sudah diterima STH, saya sudah sama. Padahal STH-nya itu bodong. Karena enggak bisa. Kemarin saya di Banjarmasin ada bincang-bincang dengan saudara di sana ya saudara. Ada satu gereja itu temannya bergabung dan begitu gampangnya dia dilantik jadi pendeta, ditabiskan jadi pendeta. Padahal dia tidak sekolah pendeta, dia hanya mengikuti kursus-kursus saja seperti kayak ini, saudara. Kelas malam hari ini dia ikuti beberapa kali pertemuan, sudah pendetakan dulu, dipendetakan dulu sekolah kemudian katanya. Di sini ada seorang dokter gitu ya. Di sini pendengar ini ada seorang dokter. Sekarang sedang mempersiapkan diri menjadi spesialis. Kalau kita mengikuti semangatnya Simon, ya nggak usah sekolah dokter, jadi dokter aja dulu. Jadi dokter dulu, nanti baru sekolah dokter. Coba aja, saudara. Coba aja. Kalau saudara nggak dilemparin batu ya masih untung, saudara. Jadi, saudara, jangan cepat-cepat itu ya, menjadi guru sekolah minggu yang menarik bagi anak-anak. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri, tidak belajar sendiri, tidak belajar, saudara cuma mau cepat, tidak bisa, saudara. Saudara, ini memberikan pesona, ya, tebar pesona itu nggak cukup, saudara. Memang kita perlu pribadi yang mempersona itu, sehingga orang melihat Kristus di dalam kita dan mereka memuliakan Bapa di surga. Itu kata firman Tuhan. Tapi kalau kita sendiri tidak memiliki relasi, hubungan, pengenalan dengan Kristus, bagaimana mungkin itu terjadi? Ini persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga, saudara, di dalam siapa ini?
Simon si penyihir. Dia ini mau beli kuasa. Tapi sama Petrus dibilang, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian dan hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu itu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu, berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu. Saudara perhatikan ya, Petrus itu jelas sekali. Ayat 22, saudara, jadi bertobatlah dari kejahatanmu, berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Nah, saudara bandingkan ini ya. Itu tadi, itu teguran Simon Petrus ya. Saudara perhatikan ayat 24 ini jawabannya Simon. Simon si penyihir. Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan. Loh, kamu itu suruh berdoa, kok sekarang suruh Petrus mendoakan? Petrus sudah bilang, berdoalah, bertobatlah. Gitu ya. Ayat 22 kan, bertobatlah dan berdoalah. Jadi sekarang dia ngomong, dia jawabnya, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan. Ini satu pertunjukan rohani ya, yang diungkapkan oleh Simon si penyihir itu memohon agar apa yang Tuhan nyatakan kepada Petrus itu tidak terjadi kepada dirinya gitu ya. Bukankah Simon yang diminta untuk berdoa dan bertobat, kok malah minta balik kepada Petrus yang mendoakan dia? Saudara-saudara, ini sering terjadi dan masih terjadi di antara kita, di gereja juga. Perkelit rohani itu, melarikan diri dengan dalih-dalih kehidupan yang itu spiritualitas tertentu. Misalnya, saya sibuk loh. Kamu loh, nggak ada pengertian kah? Saya ini sibuk. Saudara kamu itu loh nyuruh-nyuruh orang ikut kelas speak. Ya. Kamu nggak tahu ya, saya sibuk. Anak saya lagi sakit. Saya ini sudah seharian kerja, saya ini sudah lelah seharian. Kok nggak ikut kelas? Wah jauh. Saya itu jauh, tempatnya jauh. Macet lagi. Sekarang macet itu. Didorong, ayo ini ada bagian ini, mau ambil bagian nggak lah? Ada, Sundoro, saya aja untuk sendiri kurang, saya nggak cukup kok. Saya loh untuk kebutuhan sendiri belum cukup, Sundoro, saya ini juga kurang. Kamu nggak tahu ya, sekarang ini omset terus merosot, saya ini bocuan sekarang ini. Sudah BEP, udah bagus, Sundoro, kamu ini masih suruh ini, suruh itu. Ya inilah saudara kalimat-kalimat yang berkelit rohani itu. Saya kalau mendengar jawaban-jawaban seperti itu saya cuma senyum aja. Saya tahu ini jurus-jurus yang mewarisi semangatnya Simon si penyihir ini. Dan yang paling sering itu adalah tolong doakan. Tolong doakan. Suruh situ berdoa, kok malah suruh orang lain berdoa, gitu loh. Ini yang sering terjadi. Tolong doakan. Suruh orang lain berdoa, dia sendiri nggak berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara, kita itu begitu cepat ya berespon saat ada hal-hal yang menyangkut kepentingan kita sendiri. Kalau itu berkaitan dengan kepentingan kita, kalau itu berkaitan dengan diri kita, kita langsung cepat respon. Tapi kalau itu nggak berkait, sudah, kita itu lincah berkelit. Ketika Tuhan mau kita lakukan sesuatu, kita itu selalu aja ada alasannya. Sejatinya kita tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan.
Kita lebih takut kepada manusia. Karena kita berkelit. Nanti aja ya, saudara, nanti aja ya. Saya pelayanannya nanti aja ya. Om, nanti aja Pak Pendeta. Nanti ya, nanti ya, nanti. Kalau saya sudah kerja. Nanti ya kalau saya sudah punya jodoh. Nanti ya saya kalau sudah punya rumah sendiri. Nanti ya kalau saya sudah mobil sendiri. Nanti ya kalau saya gajiannya sudah cukup. Nanti ya kalau anak saya sudah besar-besar. Nanti ya kalau anak saya sudah lulus. Nanti. Saudara, Alkitab mengatakan jika engkau mendengar hari ini kerjakan. Jangan keraskan hati. Selagi hari masih siang, hari ini kerjakan itu. Jangan tunda. Jangan berkelit rohani. Simon si penyihir ini mau supaya Tuhan tidak hukum dirinya. Padahal dia yang berbuat. Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Nah, ini mirip kayak siapa itu? Kain. Kain itu setelah membunuh adiknya, saudara, diusir sama Tuhan. Dikucilkan sama Tuhan. Dia mengatakan apa, hukumanmu itu berat. Cuma diusir merasa berat. Padahal mati ya, nyawa ganti nyawa kan. Mestinya dia membunuh ya, hukumannya adalah hukuman mati. Tapi cuma diusir aja loh, dia itu berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan dia rasa hukumannya sudah terlalu berat. Berapa banyak ya manusia itu menyesali perbuatannya ketika berhadapan dengan ancaman hukum. Banyak kan. Di sini ada ibu yang mantan pensiunan daripada jaksa. Banyak orang yang sudah ketangkep, apalagi ketangkep bahasa, sudah dijatuhin vonis, nangis-nangis, guguk-guguk, nyesal. Persoalannya adalah berapa banyak ya. Kita lebih dulu takut sebelum berbuat. Kita lebih dulu gentar sebelum berbuat. Kita takut sebelum melakukan itu. Bukan takut hukumannya, tetapi takut sebelum melakukan perbuatan itu. Apalagi ya, kita sekarang di dunia medsos, di dunia atau di Indonesia, seringkali dicekokin dengan berita-berita. Lalu orang itu dikatakan, apa kamu lakukan? Khilaf. Gak ada ya orang khilaf itu sebetulnya. Semua itu sadar kok. Sadar ya, itu cuma kelit rohani saja. Oh saya khilaf gitu. Enggak ada. Orang waktu melakukan perbuatan dosa itu dia sadar. Sadar. Nah itu hanya kelit-kelit rohani saja. Orang yang nggak ke gereja dan nggak mau ke gereja. Saudara punya pengalaman kan, saudara ngajak orang untuk ikut kelas ini kan nggak mudah. Saya itu juga ngajak orang untuk kelas ini tuh gak mudah, saudara. Selalu aja ada alasan. Apalagi sekarang itu kalau sudah taruh di YouTube, wah lebih gampang lagi, saudara. Lebih gampang lagi. Dia mengatakan, oh nanti aja lihat di YouTube-nya. Nanti aja lihat di YouTube-nya. Ada yang memang nagih-nagih kepada saya. Pak Sun, mana ini? Seri ini kok nggak naik di YouTube? Ada itu. Ada. Tapi berapa banyak yang betul-betul mau mengikuti? Nah, saya juga memiliki mahasiswa, saya sering mendorong mereka mahasiswa itu untuk belajar. Tapi ya berapa yang ikut gitu ya? Saya belum lihat ini sekarang daftar ini siapa-siapa ya, saya tidak bisa melihat ini, saudara. Saya fokus kepada materi. Tapi banyak gitu ya. Bukan saja mahasiswa, tapi kita itu juga orang Kristen banyak yang berkelit itu. Termasuk saya juga seringkali juga begitu, saudara. Nanti ajalah Tuhan, nanti ajalah Tuhan. Nanti masih ada kesempatan lagi kok. Hari masih panjang. Kesempatan pasti ada. Tidak, saudara. Mari kita belajar. Menangkap kehendak Tuhan itu bukan dengan semangatnya Simon si penyihir ini. Tapi betul-betul ketika Tuhan menegur, langsung kita belajar seperti Daud. Waktu dia ditegur oleh Nathan, dia langsung mengatakan, aku orang yang berdosa.
Banyak kita kan kalau selalu, oh ini gara-gara istri saya. Saya ini selingkuh karena istri saya kurang perhatian. Saya selingkuh karena istri saya kurang memuaskan. Saya selingkuh karena istri saya kurang menerima. Itu pembenaran, pembenaran. Tapi kita berkelit di situ. Saya ini nggak ke gereja ya, karena pendetanya itu brengsek-brengsek. Saya bertemu dengan seorang, saya nggak ke gereja itu, karena orang Kristen tuh penipu-penipu. Gitu. Ini kelit-kelit rohani. Ini orang-orang yang memang suka berkelit itu, lincah dengan berkelit. Biarkan saja, saudara. Biarkan saja. Orang-orang seperti ini nanti akan Tuhan hajar. Kita tidak lagi memahami dengan baik apa itu konsep pengertian Immanuel. Saudara, kalau saya tanya ya, apa arti Immanuel? Saudara semua bisa menjawab. Tetapi kita tidak sadar bahwa di dalam konsep Immanuel itu ada penghiburan sekaligus penghakiman. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu penghiburan ketika kita gagal, kita sakit, kita sedih, kita dalam persoalan, itu ada penghiburan, ada kekuatan. Yes. Tetapi jangan lupa, itu juga penghakiman, ada sisi penghakiman. Maka waktu saudara berkelit, ingat loh, Immanuel. Ketika saudara mau membangun alasan, Immanuel. Ketika saudara mau melakukan perbuatan yang berdosa, Immanuel. Ketika saudara mau curang, Immanuel. Ketika saudara nggak jujur, ingat Immanuel. Tuhan beserta kita. Apakah saudara nggak sungkan? Atau saudara nggak malu? Bagian yang terakhir, saudara. Bagian yang terakhir. Yaitu apa? Ini persoalan apa? Pertobatan. Simon si penyihir dan persoalannya. Apa persoalan yang keempat? Pertobatan. Saudara perhatikan apa yang dihadapi oleh Simon si penyihir. Bahwa kehidupan pertobatan seseorang bisa saja menjadi topeng. Menjadi kedok semata. Tapi dia sebetulnya mau mencari keuntungan diri. Dia waktu Filipus berkhotbah, waktu Filipus kakak, dia di situ. Dia juga kagum dengan pernyataan Roh Kudus. Dia melihat dia juga dibaptis, saudara-saudara. Nah ini menarik. Dia sendiri juga dibaptis. Tetapi Alkitab tidak menulis bahwa dia juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia hanya melihat rasul-rasul menopangkan tangan dan Roh Kudus turun atas orang-orang itu. Tetapi tidak dicatat di dalam Alkitab bahwa dia juga dipenuhi Roh Kudus. Catatan tentang Simon si penyihir berhenti di sini, saudara. Berhenti di ayat yang ke-25 itu. Setelah itu tidak ada lagi catatan, tidak ada berita tentang Simon si penyihir. Maka saudara-saudara ya, Alkitab mengajarkan kepada kita ya, bahwa memang antara lalang dan gandum itu ada di tempat atau di ladang yang sama. Sama-sama bertumbuh, sama-sama melakukan mujizat, sama-sama memanggil nama Tuhan, sama-sama menyanyi, memuji, sama-sama bermazmur, sama-sama ke gereja, sama-sama melayan, sama-sama pegang Alkitab. Tapi beda hasil. Buahnya berbeda, saudara. Buahnya berbeda. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan tertipu. Apalagi sekarang ini zamannya YouTube. Sangat banyak YouTube. Kemarin ini saudara-saudara, saya di Kalteng ya, di Kalteng. Saya habis makan, saya taruh piring makan saya, lalu saya bicara dengan ibu-ibu, saudara. Ya, ibu-ibu, saya bicara dengan ibu-ibu di situ, lalu ngobrol. Waduh Pak, saya senang, saya ini dan anak-anak ini ikut nonton itu YouTube-nya Tony Daud.
Saya langsung katakan, udahlah, jangan buang waktumu, dengarkan khotbahnya dia. Loh Pak, bagus loh. Saya tanya, bagusnya apa? Oh iya Pak, bagus. Iya, bagusnya apa? Wih, itu memberikan pengertian banyak. Oke, saya tanya, kamu ngerti kan? Dia ciri-cirinya ya, dia kalau khotbah buka firman itu 5 menit, 10 menit pertama. Setelah itu cerita setan-setan. Iya Pak, betul Pak, betul. Terus cerita setan-setan. Akhirnya kamu lebih ngerti setan atau ngerti Tuhan? Mereka itu baru nge. Nah kita ini dipanggil untuk mengenal Tuhan, kita dipanggil untuk mengerti Tuhan, kita dipanggil untuk lebih dekat kepada Tuhan, atau kita dipanggil untuk mengenal setan. Alkitab itu sedikit sekali bicara tentang setan. Bukan tidak, ini tidak berarti setan itu tidak ada setan. Kuasa kegelapan itu ada. Tapi itu enggak, itu porsinya sedikit sekali kok dalam Alkitab. Enggak penting, yang penting adalah bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan. Saudara dibawa makin mengenal Tuhan atau makin mengenal setan? Ibu-ibu itu baru nge. Iya. Saya tanya lagi, kamu tahunya tadi dari sini tidak ada setan, terus sekarang kamu setelah dengar khotbah-khotbahnya dia tahu ini ada setan. Iya Pak. Kamu makin takut akan makin berani. Makin takut. Lah ya sudah. Itu mendatangkan shalom atau tidak? Saudara-saudara perlu waspada ya. Titus pasal yang pertama, di dalam Alkitab, Titus pasal yang pertama, ya, itu menulis, ya, Titus pasal yang pertama, ayat yang ke-15, bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis, dan bagi orang yang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka itu najis. Saudara-saudara, kalau dia hamba Tuhan ya, dia mestinya bicara tentang Tuhan dong. Kenapa kok bicaranya tentang setan-setan terus? Dan dia ini hamba Tuhan atau hamba setan? Kalau saudara dan saya ini hamba kebenaran, maka kita beritanya adalah berita kebenaran. Kalau saudara dan saya adalah hamba Tuhan, maka saya harus memberitakan Tuhan. Kalau saya ini hamba Tuhan, yang saya lihat adalah Tuhan. Bagi orang suci, semuanya suci. Bagi orang yang najis, pikirannya kotor, itu semuanya tuh jorok terus, purno terus, parno terus, begitu itu. Karena di dalam pikiran tuh hati yang menguasai. Maka sekali lagi ya saudara, jangan saudara terjebak. Pertobatan itu hati-hati, bisa menjadi topeng. Sekali lagi ya saudara, tidak peduli saudara mantan apa, saudara mantan preman lah, mantan dukun lah, mantan orang seberang lah, mantan pejabat lah, mantan penjahat lah, terserah saudara mantan apa gitu ya. Termasuk mungkin saudara mantan pendeta gitu ya. It's not important, it doesn't really matter. Tetapi apa yang saudara beritakan itu penting. Apa yang saudara beritakan itu firman atau bukan? Apa yang saudara beritakan itu kebenaran atau tidak? Alkitab mengajarkan bahwa memang itu lalang dan gandum itu tumbuh di ladang yang sama, tempat yang sama. Ada banyak kasus ya, secara fenomenal itu memang sulit dibedakan. Tetapi waktu yang akan berbicara. Dan itu akan membedakan antara keduanya. Sama-sama lu menguraikan Alkitab. Saudara juga mungkin ikut kelas pengajaran Alkitab yang lain. Saudara mungkin ini kita ada dari berbagai macam gereja, latar belakang gereja. Saudara mungkin ikut pelajaran yang lain. Tapi saudara bisa menemukan satu perbedaan, kesan yang berbeda sekali, jauh sekali. Lalu bagaimana? Nah ini saudara, izinkan saya menutup ya. Apa yang harus kita lakukan ketika sadar sebenarnya semangat Simon si penyihir ini? Saudara-saudara, kali lagi ya, Petrus mengatakan sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu itu seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan.
Jadi dia sudah dibaptis, tapi hatinya masih nggak lurus. Dia sudah dibaptis, tapi dia masih di dalam kejahatan yang di dalam. Hatimu seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Saudara, ini penting sekali ya. Jadi Alkitab mengajarkan agar kita menjaga hati dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah muncul kehidupan. Hati yang bengkok telah menjangkit, telah merambah, telah meracuni umat Tuhan. Marilah kita mau kembali, marilah kita mau bertobat dari kejahatan kita. Dan marilah kita memohon belas kasihan Allah untuk pengampunan. Hati yang penuh dengan kepahitan, kesakitan, jerat-jerat kejahatan. Mari kita memohon pengampunan atas pengampunan Tuhan atas kita, atas anak-anak kita, atas keluarga kita. Saudara, saya mengalami kepahitan, yes. Saya pernah mengalami kepahitan dengan gereja. Ya. Saya pernah mengalami kepahitan dengan hamba Tuhan, cukup sering. Tetapi saya tidak mau menghidupi itu, karena saya juga tidak lebih baik daripada itu. Saya tidak lebih baik dari hamba Tuhan yang memaitkan hatiku. Saya lebih banyak juga, kalau mau jujur, kalau ada laporan mungkin saya lebih banyak menyakitkan hati orang. Saya mungkin lebih banyak menyakitkan hati istri saya, anak saya. Tapi karena saya diampuni, saya harus mengampuni. Karena saya sudah diterima oleh Tuhan, saya juga harus menerima orang itu. Lukas pasal yang ke-6 mencatat, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Dari perbendaharaan hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Maka kondisi hati manusia akan memberikan pengaruh setiap ucapan-ucapan yang dia sampaikan. Kita sudah belajar ini, kita sudah belajar ini mengenai perang kata-kata. Dari pembicaraan seseorang, saudara bisa menemukan kondisi hati. Maka Simon si penyihir menawarkan sejumlah uang, ingin mendapatkan daya tarik tersendiri dan berusaha untuk berkelit. Dan dia sebetulnya tidak bertobat. Itulah kondisi hatinya yang sesungguhnya. Bagaimana kondisi saudara saat ini? Izinkan saya menutup, saudara ya. Sekali tadi saya sudah singgung. Jika Simon penyihir itu menawarkan uang untuk mendapatkan kuasa, Yesus Kristus memberikan nyawanya untuk ketebusan dosa. Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jika Simon si penyihir berusaha mencari sesuatu yang dapat menarik pesonanya, menarik orang gitu ya, sebagai orang yang penuh kuasa, Yesus Kristus justru lebih utamakan relasi dengan Bapaknya. Orang banyak mencari dia mencari tempat yang sunyi, yang sepi, berdoa kepada Bapaknya. Dia menghindari orang banyak dan dia berdoa kepada Bapaknya yang di surga. Dia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Dia yang sulung, dia yang lebih utama, yang utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada, Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Yesus Kristus. Yesuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung. Yang pertama bangkit. Sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
Jika Simon si penyihir begitu lincah berkelit secara rohani, Yesus Kristus seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulu. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Jika Simon si penyihir bertopeng di balik pertobatan untuk mencari keuntungannya sendiri, Yesus Kristus justru menjadikan kita seorang ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Kami sungguh bersyukur dan memuji kiranya Tuhan menolong supaya semangat spirit daripada Simon si penyihir itu tidak ada pada kami. Teladan kami, mata iman kami terus berfokus hanya kepada Kristus yang tersalib. Dan kami tidak mau tahu yang lain kecuali Kristus yang tersalib. Kiranya Tuhan menolong, memakai kami, sehingga kami rela berjalan mengikut Engkau, memikul salib-Mu setiap hari. Kami boleh dipakai untuk mengabarkan Injil. Kami boleh dipakai untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Dengar doa kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingin sampaikan minggu depan, kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Eben Matalu. Beliau akan membahas mengenai Injil Markus sebagai drama 3 Bapak. Nah, saudara-saudara, kita akan dilayani oleh hambanya, dan saya akan bagikan informasi ini pada hari Jumat minggu depan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, dan menjadi kekuatan, pengertian yang baru, dan kita boleh diteguhkan, dibawa makin mengerti tulisan-tulisan yang di dalam Alkitab. Oke? Nah, saudara-saudara, saya sampaikan pengumuman juga. Ini pelayanan yang di Kalimantan, foto-fotonya ya saudara ya. Mungkin bisa dilihatkan ini perbatasan saudara di Kalbar ke Kalsel saudara. Ini perbatasannya saudara ya. Terus ini bukan welcome to Buntok ya, tetapi itu perbatasannya saudara. Okay. Ini perjalanan yang menuju ke Nihan, saudara, desa Nihan. Kita mengunjungi hamba Tuhan yang senior. Wah, ini seru. Sudah lebih dari 40 tahun. Kekuatan kehidupan, tapi belajar banyak. Dengar bagaimana kita bilang dikerjakan oleh Bapak Tuhan. Kita melintasi jembatan apung. Ya, kalau itu airnya naik ya jembatannya juga naik juga. Oke, lanjut dulu Pak supaya cepat. Oke, next kita. Oke. Nah ini kita tempatnya saudara nggak ada sinyal ya saudara itu. HP-nya HP yang jadul gitu ya saudara, nggak bisa yang Android ya. Yang bisa nangkep, dan kalau saudara taruh harus ditaruh di tempat tertentu saja. Nah itu tempat yang hotspot gitu. Oke, berikutnya saudara, ini ya saya diajarin dia supit gitu ya, saya belajar supit. Nanti tunggu videonya, akan ada video yang lain untuk supit ini. Nanti saya akan sharingkan, masih diedit oleh Pak Pendeta Samuel Udong. Oke, baik, next terus berikut adalah next Pak. Tentunya ini pelayanan di Buntok bersama jemaat Tuhan di sana di Kalimantan Tengah, ya, Buntok. Ini baru melayani di Buntok sana. Next Pak, terus ini KKR malam pertama hamba-hamba Tuhan untuk wilayah Kaltengsel, ya, Kalimantan Tengah dan Selatan. Ini hamba-hamba Tuhan, saudara, ada rapat kerja, lalu ada KKR-nya, dan saya diberi kesempatan, saya bicara mengenai lot
malam pertama dan malam kedua saya bicara mengenai istri Lot. Oke, next Pak. Ini di Tamiang Layang. Nah, ini KKR yang malam kedua. Next Pak, ini malam kedua. Nah ini dia. Ini talk show di GKKA. Nah, talk show di GKKA ini ada Pak Isak Ona, Isak DNA apa ini? Kok Pak Iwan ini mestinya ya. Tapi kok Isak ini wajahnya wajah Pak Iwan nih, tapi kok ini Isak atau Isak apa 68. Nah, ini ini di Banjarmasin. Salah pencet ini kok keluar dia malah. Ini Banjarmasin, saudara ya. GKKA Banjarmasin. Next Pak. Lalu setelah itu kita ada pelayanan di Gereja Metodis ya, di Gereja Metodis ini hari Minggu, Gereja Metodis Indonesia ya, itu. Next, oke. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, ini ya sebagian daripada jalannya ya saudara ya, jalannya ya ada serunya lah ya saudara ya, sehingga saudara nggak bisa tidur nyenyak gitu ya, jadi goyang-goyang begitu ya. Tapi dari yang bagus itu Kalteng ke Kalsel itu bagus ya, jalannya bagus, enak. Yang parah itu ya Kalbar, tapi mungkin lebih parah lagi Kaltim, tapi ya itulah kondisinya. Baik, terima kasih. Next, Pak, next Pak, cepat. Oke, ini apa ini? Oh, ini pembekalan. Ini seminar hamba Tuhan. Saya kasih full itu saudara dari jam 8 sampai mestinya jam 5, tetapi sampai jam kira-kira sampai setengah 4 ya, sampai setengah 4. Panas lagi saudara. Ini kita bicara mengenai Allah dan kejahatan, mirip dengan materi yang saudara bahas minggu lalu bersama dengan Pak Kissinger ya. Tapi saya tidak janjian, saudara, itu kebetulan materinya bisa hampir mirip sama prinsipnya. Tapi ya itu saya sudah persiapkan untuk para hamba-hamba Tuhan dan melihat bagaimana perspektif kejahatan, penderitaan itu dari Alkitab, sehingga mereka bisa, kita semua bisa mengerti. Kita sudah pernah bahas ini ketika di tengah masa pandemi. Next Pak, berikutnya adalah saudara, kita sedang raise fund, saudara. Jika terbeban, saya sangat terbeban dengan hamba Tuhan ini. Beliau ini orang NTT tapi melayani di Kalteng, dan beliau membawai 15 gereja. Dia sangat rajin dan dia menguasai itu daerah Kalteng. Dia keliling semuanya dengan motor, dan motornya itu butut sekali, saudara. Motornya butut sekali, dan dia tidak jarang dia tidur di rumah jemaat di mana karena mungkin ada problem dan sebagainya. Nah, saudara, jikalau ada saudara yang punya hati, kita akan raise fund supaya beliau bisa melakukan pelayanan, penginjilan itu dengan lebih efektif, dengan motor yang lebih baik, sehingga tidak, ya, yang rumah juga tidak khawatir dan sebagainya. Itu harga perkirakan sekitar 18 juta lah, saudara ya, untuk Honda Supra, apa itu, CW berapa gitu, kira-kira seperti itu. Nah, saudara, kita respon kalau saudara ada yang mau berbagian, saudara kasih tanda sepeda motor. Oke, next Pak. Saudara-saudara, terima kasih untuk dukungan doa saudara-saudara selama rangkaian pelayanan kami dari Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Kami bersyukur Tuhan pimpin dan memberkati cukup banyak orang. Nah, saudara-saudara, dengan berat hati, saya baru sore tadi memutuskan untuk kita batalkan perjalanan ke Papua. Alasannya adalah harga tiketnya itu yang luar biasa mahal, saudara. Saya perhitung, saya kalkulasi harga tiketnya satu kali jalan, satu orang itu bisa kurang lebih 15-an juta. Satu orang, saudara. Satu kali jalannya. Jadi kalau PP, saudara bisa bayangkan. Lalu kita rencana 2 orang. Jadi dengan kunjungan durasi yang segitu,
Saya pikir ini kurang inilah ya, kurang lebih banyak energi yang akan dikeluarkan, nggak efektif lah bahasanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dana yang terkumpul untuk mendukung pelayanan ke Papua itu cuma 9,8 juta. Perhitungan kami adalah waktu itu satu kali jalan, saya dulu pernah satu kali jalan PP itu ya 5 jutaan, saudara, 5 jutaan. Ya, jadi kalau misalnya 2 orang ya udahlah 10 juta masih bisa. Itu plus yang misalnya nanti penginapan kita bayar sendiri dan lain sebagainya, itu ya masihlah 12 juta. Tapi ini enggak bisa, saudara. Harga tiketnya gila, saudara. Dan ya, itu satu kali jalan. Ada tiket yang murah, 5 juta. Tapi saya 3 kali berhenti dan perlu 2 hari perjalanan. Jadi saya harus nginep, ada yang di Makassar, ada yang di mana, itu 2 hari flight. 3 kali transit. Dan itu perlu 2 hari. Wah, percuma. Wah, ujung-ujungnya capek, ujung-ujungnya juga uang yang lebih banyak. Jadi dengan berat hati kami tunda, saudara-saudara, perjalanan ke Papua yang rencananya tanggal 20 sampai tanggal 31. Tadi saya sebelum peak ini berikan kabar, beberapa teman kecewa dan sedih, sayang, dan lain sebagainya. Ya memang kami juga tidak bisa berbuat banyak. Saudara-saudara, berdoa juga untuk kelas peak hybrid ya. Mulai per Agustus kita akan tatap muka on-site, tetapi online kita akan tetap lewat YouTube. Nah, saudara-saudara, bagaimanapun juga berbeda kalau online begini ya. Saya juga ekspresinya memberikan contoh dan lain sebagainya itu berbeda kalau on-site dengan online. Nah, so kita akan mengadakan on-site plus online, itu online akan tetap lewat YouTube-nya. Jadi mungkin Google Meet tidak, nanti kita akan informasikan. Itu mengambil tempat di ruang serbaguna Lipo Plaza di Sunset Road. Ya, saudara berdoa untuk hari ini per Agustus mendatang. Next, Pak. Berikut, saudara-saudara, jangan lupa ikuti seri-seri kita yang lain di Spotify, di Anchor, di YouTube sudah ada. Ya, saudara bisa ikuti pelajaran-pelajaran yang lainnya. Next, jikalau Bapak Ibu diberkati melalui pelayanan ini, saya undang, saya ajak, saya dorong saudara juga melibatkan saudara yang lain, mengundang saudara yang lain. Jikalau saudara tergerak untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur, setelah mengikuti kelas ini, saudara bisa berikan persembahan itu di gereja saudara masing-masing, di mana Tuhan sudah tempatkan, atau jikalau saudara mau salurkan lewat kami, saya akan berbagi nomor rekeningnya. Kiranya Tuhan menolong. Pertemuan kita sampai di sini dulu, dan semoga ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Ya, Pak Dwi, penginjil Dwi, hambanya di Palopo. Baik, Pak. Bolehkah memimpin dan menutup kita di dalam doa untuk pertemuan kita malam hari ini? Ya, baik, Pak. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, karena Tuhan telah menuntun kami sekalian untuk kembali belajar pada malam hari ini, dan begitu banyak hal yang sudah kami pelajari ya Tuhan dari tokoh Simon si penyihir. Tentu tidak hanya hal-hal yang berkaitan secara negatif dari Simon itu sendiri, tapi kami juga bisa menangkap hal-hal yang lain yang tentu Tuhan sudah nyatakan kepada kami pada malam hari ini melalui hamba-Mu. Dan biarlah kami tetap hidup terus tertuju kepada Kristus Tuhan, Juru Selamat kami itu. Dan biarlah kami terus hidup juga di dalam kebenaran firman-Mu yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami memerlukan anugerah-Mu agar kami senantiasa hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Mampu menangkap setiap pesan Tuhan dan mampu menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau terus mendapati kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk pelayanan yang telah Dia kerjakan, tentunya bersama dengan tim dan setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan juga percayakan. Terus berkati di dalam pelayanannya, baik di dalam pengajaran maupun dalam bidang misi dan sebagainya. Kasih karunia Tuhan yang akan terus menuntun dan memberkati,
memampukan, menolongnya, memberikan kekuatan kesehatan, bahkan juga bagi seluruh keluarga serta mahasiswa yang diajarnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih hambanya Terima kasih, sudah Pak. memimpin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti kelas kita